Bingung, bingung. Halo, Sarah. Monggo tes. Sudah. Gimana? Sudah bisa lanjut, kawan-kawan? Monggo, Cak. Sudah dengar, Cak? Oke. Dari Hargitna sendiri, Hari Kebangkitan Nasional ya. Kalau kita merefleksikan di momen hari ini, banyak sekali permasalahan yang sudah terjadi saat ini, di mana COVID-19 dengan lambatnya pemerintah untuk mengatasi ini dari awal, padahal munculnya pandemi ini di Wuhan pada tahun 2019 akhir, tapi pemerintah ini tidak menyiapkan apapun untuk bisa menghadapi dari pandemi ini. Nah, padahal sejak Februari 2020 sudah ada banyak sekali korban dari seluruh dunia dari ancaman pandemi ini. Terus pemerintah sendiri pun di saat pandemik merebak, pemerintah malah tidak melakukan sebuah kebijakan untuk bisa mengatasi pandemi ini. Malah pemerintah pada akhir bulan Maret mengeluarkan dana 72 miliar untuk influencer pariwisata, terus ada juga 103 miliar untuk promosi pariwisata dan juga lain. Malah memasukkan warga asing untuk bisa masuk ke Indonesia, bukan malah membatasi. Nah, ini awal daripada perjalanan COVID-19 sampai merebak sampai sekarang sudah mencapai 16.496 kasus yang positif dan juga sampai 1.043 yang meninggal. Nah, ini yang kita harus kita harus kritisi kepada pemerintah, kita harus bisa menganalisa bagaimana sih watak daripada kapitalis birokrat ataupun pemerintah ini yang lebih condong untuk kebijakan-kebijakannya ini tidak lagi berpihak kepada rakyat. Nah, di masa kali ini juga ada beberapa permasalahan yang sangat krusial di masa pandemi ini, di mana ada beberapa rancangan undang-undang yang itu bermasalah. Kita sebut saja Omnibus Law, terus undang-undang RUU, undang-undang minerba, dan juga undang-undang lain yang bermasalah, itu masih dibahas di pandemik pada hari ini. Nah, kalau kita merujuk refleksi Hari Kebangkitan Nasional, ini adalah momen yang pas untuk bisa membangkitkan rakyat, membangkitkan massa bersama pemuda, mahasiswa, kelas buruh, dan juga kaum tani untuk bisa merefleksikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai penyadaran untuk masa kita. Nah, kalau kita bisa telik lagi bahwasanya gimana di hari ini, di masa
pandemi COVID ini kita ketahui bahwasannya Omnibus Law atau RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja dengan ada beberapa pasal dan juga kebijakan yang tidak pro kepada buruh, hilangnya upah minimum, terus ada juga hilangnya pesangon. Di pasal itu juga pun ada yang namanya outsourcing seumur hidup yang berakibat hilangnya jaminan sosial. Nah, ini sangat tidak kebijakan ini tidak sama sekali menguntungkan daripada pihak buruh. Padahal kita ketahui bahwasanya mayoritas basis massa Indonesia, basis masyarakat yang ada di Indonesia ini adalah kelas buruh dan juga kaum tani. Kalau kebijakan pemerintah, watak dari kapitalis birokrat ini tidak mendahulukan basis massa yang ada di Indonesia, kelas buruh dan juga kaum tani, ini malah menimbulkan bahwasanya kebijakan pemerintah ini tidak pro kepada rakyat, melainkan pihak pemerintah ini hanya melayani tuannya, yaitu imperialisme dan juga feudalisme dan perjuangan kompatrol untuk bisa menghisap dan juga menindas rakyatnya dari basis massa kelas buruh dan juga kaum tani. Atau juga kalau kita ngomong masalah di pertanian juga, dari rancangan Undang-Undang Omnibus Law juga ada penghilangan dampak lingkungannya. Ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan. Bahasnya Undang-Undang Omnibus Law ini bukan hanya ada terdampak di sektor buruh saja, melainkan ini terdampak di seluruh elemen sektor yang ada. Di mana di petani pun ruang hidupnya akan terancam dan juga akan terampas dan juga mudah digusur dengan adanya Omnibus Law ini. Kalau kita bisa analogikan bahwasanya petani itu mempunyai tanah, terus kalau tanahnya dirampas oleh kebijakan dan juga keserakahan kapitalis birokrat dan juga dibantu oleh perjuangan psikopator dan juga kapitalis monopoli tanah, ini akan menimbulkan petani ini tidak mempunyai kerja produksinya, yaitu sasarannya yaitu tanah. Nah, ini yang akan menjadi petani akan menjadi buruh murah non skill yang akan mencukupi kehidupan keluarganya dengan tenaga kerjanya. Nah, ini yang dari rancangan Omnibus Law ini bukan hanya buruh saja yang akan terdampak, melainkan juga petani akan terdampak juga. Di masa pandemi ini, kita bisa lihat di beberapa kasus di semisal kalau kita ngomong masalah perampasan tanah dan juga lain itu di masa pandemi ini juga semakin masif dilakukan oleh pemerintah dan juga alat-alatnya untuk merampas tanah yang itu ngomong masalah pertanian dan juga lain itu sering dilakukan perampasan dari mereka. Nah, ini menjadi keresahan bagi kita semua, apalagi kita menjadi gerakan massa mahasiswa dan juga yang lain-lain, apalagi kita pemuda. Padahal dalam historisnya, pemuda bersama kelas buruh dan juga kaum tani dan juga seluruh elemen rakyat lainnya bisa menumbangkan kolonialisme dan juga tuan tanah lokal feodal pada masa penjajahan kolonialisme itu ya dari persatuan dan juga keserakahan yang ada pada saat itu. Nah, kita bisa melihat bahwa rata-rata tanah yang dikuasai oleh kaum tani ini hanya sebesar 0,2 hektar. Nah, ini masih jauh berbeda dengan penguasaan tanah yang dilakukan oleh beberapa modal maupun perusahaan-perusahaan lain yang bahkan menguasai tanah ini berapa ratus hektar atau ratusan hektar yang dikuasai oleh mereka. Nah, bahkan ada yang memiliki tanah petani itu 500 meter persegi. Nah, ini yang menimbulkan ketimpangan sosial dan juga ketimpangan tanah, monopoli atas tanah ini akan semakin masif. Nah, di COVID-19 ini juga dari segi pendidikan juga kita dibenturkan dengan beberapa aturan
Ya sebentar ya, nampaknya pemantik keluar sebentar ini. Ya, jangan lupa. Mungkin ada gangguan wifi atau obraan ini. Saya lanjut kawan-kawan. Ternyata error. Siap. Oke. Di masa pendidik ini, di ngomong masalah pendidikan kita akan tertindas akan adanya hal kalau kita bisa PSBB ini membuat proses data kita sehingga proses kita di rumah dan juga nah ini bertimbal balik dengan biaya yang kita keluarkan di masa pendidik ini, di mana UKT dan juga SPP di kawan-kawan itu sama halnya pembayarannya sebelum adanya COVID. Nah ini yang harus didalami oleh kawan-kawan, bahwasanya keterlibatan kita akan semakin berlipat ganda jika diterapkannya program Kampus Merdeka yang ala Nadiem dan juga rezim Jokowi saat ini. Di mana kalau adanya program Kampus Merdeka, kita akan terlepas daripada tanggung jawab pemerintah untuk bisa membiayai pendidikan pemuda dan juga mahasiswa. Di mana di program Kampus Merdeka itu akan membuka sebuah prodi baru sesuai kebutuhan pasar. Nah ini kan seakan-akan bahwasanya pendidikan ini hanya untuk kepentingan pasar saja, di mana semester 3 kita diwajibkan kerja praktek kerja sehingga akan menghasilkan buruh dari mahasiswa itu murah, bukan malah mendidik kita untuk belajar secara ilmiah, melainkan kita akan di bawah ke guru murah dan juga akan menjadi yang akan gratis untuk industrialisasi yang ada. Bukan hanya itu, biaya kuliah juga akan semakin mahal dengan diterapkannya Kampus Merdeka ini, di mana kita sudah terhisap dengan namanya Undang-Undang PT nomor 12 tahun 2012, dengan adanya Kampus Merdeka ini kita akan terhisap dan juga akan ditindas akan lebih jauh. Nah ini tidak terlepas dari pada kapitalisme birokrat, di mana kapitalisme birokrat ini pemerintah melalui kerjasama dengan Badan Internasional internasional yang dimiliki oleh dan juga dibentuk oleh imperialisme Amerika Serikat seperti World Bank dan juga IMF dan PBB. Nah ini yang menjadi penyokong daripada
keadaan yang terjadi saat ini, di mana pemerintah lebih mementingkan tuannya, yaitu imperialisme, untuk bisa menghisap dan juga menindas rakyatnya secara halus. Nah, ini yang harus disadarkan oleh kawan-kawan pemuda dan juga mahasiswa. Begitupun juga kaum tani dan juga kelas buruh yang tadi sudah tertindas dari beberapa sektor yang sudah kita ketahui. Nah, selanjutnya kita ngomong Sudah masalah kawan. Kepet 5 menit. Nanti kita 5 menit lagi iya. bisa. Ya. Diperingkas lagi nanti kita Oke. panjang diskusinya. Selanjutnya siap. Selanjutnya yaitu yang akan terjadi saat ini, yaitu ngomong masalah krisis pangan. Nah, krisis pangan, Jokowi mengatakan bahwasanya setiaan bulan akhir Bulog itu defisit di bulan Juli pada 2020, di mana ada 7 provinsi defisit beras, 11 provinsi defisit jagung, ada 23 provinsi defisit cabai besar, dan juga yang lain. Nah, ini seakan-akan membawa sebuah permasalahan baru, di mana pemerintah yang dulunya sering merampas tanah dari kaum tani dan juga menggelontorkan ngomong masalah program infrastruktur dan juga investasi. Nah, ini seakan-akan menjadi bumerang bagi pada pemerintah. Mereka yang imperialisme saat rakyatnya mengalami krisis pangan. Nah, kalau menuju beberapa kondisi hari ini, nah apa yang harus dilakukan oleh gerakan pemuda dan juga masa rakyat pada saat ini, di mana yang pertama yaitu kita harus melakukan penyadaran massa yang masif krisis saat ini seperti apa. Berikan pemahaman kepada mereka bahwasanya pemerintah kapitalis birokrat ini kebijakannya tidak lagi berpihak kepada mereka, lebih mementingkan tuannya yaitu imperialisme, feodalisme, dan juga berjuasi kooperator saat ini. Nah, ini yang harus difahamkan oleh kawan-kawan gerakan mahasiswa kepada masa rakyat, di mana kita saat ini sudah tidak lagi bisa percaya kepada pemerintah. Kita harus melakukan gerakan massa yang sendiri untuk bisa menyatukan gerakan rakyat pada saat ini. Nah, di masa pandemi ini, gerakan rakyat bantu rakyat itu harus dimasifkan lagi, karena kita sudah tidak percaya dengan pemerintah, bahkan pemerintah pun sudah tidak peduli dengan kita. Dengan adanya krisis pangan, terus undang-undang yang bermasalah itu dibahas secara sembunyi-sembunyi untuk kepentingan investasi dan juga yang lain, bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, yang ketiga yaitu kita harus melupakan propaganda. Kalau kita pada saat pandemi ini kan tidak bisa untuk melakukan aksi secara langsung. Nah, solusinya yang pertama yaitu kita melakukan aksi secara sosial media, menekan pemerintah dan juga DPR agar tidak membuat kebijakan yang tidak langsung untuk ngomong masalah pandemi COVID ini. Untuk pandemi COVID ini, mereka harus bisa intens untuk mengurus pandemi COVID hari ini, bukan lagi untuk membahas undang-undang yang jauh ataupun kebijakan yang jauh dari pemerintah saat ini. Nah, yang ketiga yaitu ngomong masalah kita harus bersatu. Kita harus bersatu, pemuda mahasiswa ini harus bersatu di bawah pimpinan kelas buruh dan juga kami di ini. Kita harus bisa melakukan sebuah gerakan persatuan untuk bisa menyatukan antara kelas buruh, kaum tani, dan juga pemuda mahasiswa untuk berjuang menjadi satu. Nah, yang keempat ini yaitu menekan kepada pemerintah untuk bisa wujudkan land reform study, di mana kalau kita ketahui tadi ada ketimpangan ngomong masalah tanah kepemilikan lahan bertimpang sebelah tangan, di mana tuan-tuan tanah besar berjuasi kooperator menguasai beberapa ratus hektar dan petani hanya ngomong masalah 0,2 hektar itu saja pun mereka masih kekurangan untuk ngomong masalah
penghidupan mereka, apalagi di krisis pangan ini itu bisa melibatkan permasalahan yang lebih jauh lagi. Selanjutnya itu kita harus menekan kepada pemerintah untuk bisa membangun industri kuat yang mandiri, bukan industri yang disokongi oleh pihak asing, disokongi oleh imperialisme, disokongi oleh modal. Kita harus membangun sebuah industri nasional yang kuat dan juga mandiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa berdiskusi ngomong masalah Harkitnas ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Idris. Oke, terima kasih penyampaiannya dari kawan Solikul Hadi. Ya, jadi begitu kawan-kawan, kita juga mesti merefleksikan semangat perjuangan Hari Kebangkitan Nasional yang menyuarakan lantang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, dan juga sampai saat ini kondisi kehidupan rakyat yang ada di Indonesia pun belum sejahtera, belum merdeka, dan belum merata. Artinya perlu seterusnya semangat untuk kerja dalam penyadaran massa. Mungkin sebelum itu kita buka pertanyaan dan juga tanggapan dari kawan-kawan yang lain. Silahkan tangannya seperti ini. Mungkin ada pendapat ataupun pertanyaan. Kawan Oke, kawan-kawan, ada yang bertanya mungkin? Kalau ini kan kawan-kawan masih di rumah semua kan, di masa pandemi ini. Nah, dari beberapa kawan-kawan mungkin bisa sharing ataupun yang lainnya, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan untuk bisa setidaknya menyadarkan kawan-kawannya di rumah mungkin untuk bisa melihat kondisi saat ini, ataupun kita ngomong masalah Ishak juga di beberapa daerah yang dihuni oleh kawan-kawan yang lain, mungkin itu bisa memantik agar diskusi kita pada malam ini lebih aktif lagi. Mungkin itu yang saya usulkan Bung Idris. ya, kawan, mungkin ada yang perlu Mungkin ada disampaikan permasalahan ataupun dengan yang keadaan lain yang ada di desa. Ya, siap, Bung. Oke, Ya, kawan Sauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak usah perkenalan ya. Sudah kenal, nama saya Waalaikumsalam. Sauki ya. Waalaikumsalam. Jadi gini, mungkin tadi sempat Ya, dijelaskan oleh sahabat Agam bahwa Hari Kebangkitan bisa Nasional ini diperkenalkan kan, terlebih dahulu. oh ya, nama saya Muhammad Abdul Sauki dari Winsa, Rayon Usuluddin. Jadi gini, Siap. seperti yang dikatakan tadi oleh sahabat Agam tentang Hari Bangkit Nasional ini berkaca dari organisasi Budi Utomo. Nah, mungkin tadi sahabat Agam ini tadi lupa bahwa menyebutkan, menggamblangkan lagi bagaimana tahun adanya lahirnya Budi Utomo itu tadi 1908. Nah, mungkin kalau saya mengambil dari tema pada diskusi malam ini yaitu bagaimana kita bisa membangkitkan kembali kan ya. Nah, pasti kebangkitan ini enggak jauh dari peran pemuda dan mahasiswa yang disebutkan oleh sahabat Solikul Hadi tadi. Nah, kemudian mungkin ditambahi lagi, maksudnya perlu kita ketahui bahwa peran-peran pemuda juga kita sisipkan, contohnya kayak tadi kelahiran Budi Utomo 1908. Kemudian ada Sumpah Pemuda 1928. Terus ada lagi kejadian Rengas Dengklok itu tahun 45. Sampai yang berujung sampai sekarang itu kita ingat yaitu Gerakan Mahasiswa pada 1998. Nah, mungkin itu lebih ditekankan lagi bagaimana yang pernah disampaikan oleh Maaf Junaidi sendiri ya, bahwa kita harus mengetahui sejarah gitu, dan jangan sampai kita lupakan sejarah gitu. Nah, mungkin gini, mungkin saya nggak pertanyaan mungkin, tapi cuma ngasih tanggapan bahwa kepada Cak Solikul ini Cak. Ya mungkin bisa lanjut ya. Pertanyaan Jadi coba diulangi lagi. tanggapan. Jadi Bang Saugi. tanggap. Ini bukan pertanyaan, tapi mungkin tambahan ataupun unek-unek ya. Ini kepada Cak Solikul. Ini mungkin saya orang yang berbeda pikiran sama jenengan ya. Karena apa? Kalau kebangkitan nasional kita boleh mengkorelasikan dengan adanya pandemi seperti ini, boleh. Tapi mungkin yang harus ditekankan pada Hari Kebangkitan Nasional kali ini yaitu yang dikatakan oleh Muhammad Hatta dalam bukunya Taufik Adi Susilo, bahwa ketika pemuda itu sudah berkarya, maka namanya akan ada. Dan nama yang ada itu akan terangkat di negara. Gitu. Sebenarnya saya memang itu bukannya setuju oleh pemerintah, enggak. Gimana kawan Saugi? Halo? Duh, aku ngomong sudah bisa. Oke, sudah. Nah, mungkin tambahan aja ya. Jadi gini,
ke Cak Solikul, mungkin kita jangan selalu berkutat di dalam permasalahan bagaimana kita harus melawan pemerintah, harus membela buruh tani. Oke, itu memang tugas mahasiswa. Tapi dalam kebangkitan nasional ini mungkin kita beralihkanlah ke arah intelektualitas para pemuda, karya. Nah, mungkin kita tekankan di situ dulu. Karena apa? Melihat dari diskusi kemarin, kita telah mengelupas bagaimana kesalahan pemerintah dalam mengalami pandemi ini sudah. Nah, ketika kita mengalih pada kebangkitan nasional, ayolah kita membangun pemikiran pemuda itu seperti apa. Bukan hanya melawan, tapi berkarya gitu loh. Mungkin seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin di kawan-kawan yang lain ada yang mau menanggapi ataupun pertanyaan lagi dari kawan Solikul Hadi. Mungkin ada tanggapan dari pernyataannya kawan Sauki dan kawan Agam juga. Dua pemateri kita. Halo? Halo. Iya. Gimana kawan Agam? Pernyataan dari kawan Sauki mungkin perlu ditanggapi? Ya, terima kasih atas itu ya, koreksi tahunnya. Ya, saya kurang menyebutkan keterangan tadi bahwasanya pendiriannya memang di 1908 dan peringatan pertama yang digalang oleh rakyat dan diketuai oleh Ki Hajar Dewantara itu kan pada tahun 1948. Nah, perayaan pertama ini murni dari keresahan masyarakat bahwasannya terdapat pecahan kembali setelah agresi militer pasca proklamasi tersebut. Jadi kebangkitan ini menjadi momentum persatuan bagi seluruh elemen rakyat di Indonesia dan diambilnya ataupun simbol pendirian Budi Utomo itu kan karena Soekarno melihat bahwasannya Budi Utomo ini menjadi organ pertama yang menyatakan persatuan rakyat dan bangkit untuk melawan kolonialisme Belanda pada saat itu. Jadi mungkin itulah tambahan dari saya. Iya. Dari kawan-kawan yang lain? Kawan Solikul Hadi? Oke, Kawan TB. terima kasih. Oh iya. Gimana? Ya, pertanyaan dulu Ya, aja. ini tadi kan ada sedikit pernyataan dari kawan Sauki di mana pada refleksi kebangkitan saat ini kita tidak melulu membahas bagaimana pemuda ataupun mahasiswa itu melawan daripada pemerintahan rezim sekarang, tapi juga dapat mengembangkan kembali karya-karya ataupun intelektual daripada pemuda dan juga mahasiswa. Mungkin ada tanggapan dari kawan Solikul? Ya. Halo, ya. Halo. Ya, monggo kawan. Jelas ya? Halo. Iya, halo. Monggo, Bung. Bisa nanti saya jawab semuanya. Oh gitu, Bung. siap. Ya. Ya, dari kawan-kawan yang lain. Kedengeran. Ada tambahan lagi. Kedengeran. Dari kawan-kawan yang lain, Kak Melon, TB, kawan TB. Dari perempuan, oh ya, kawan Muhammad Rozi, silahkan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak? Jelas, Bung, jelas. Terus? Jelas, ya. Saya ingin bertanya sedikit tentang tema di sini, yaitu kebangkitan fitness. Itu sudah dijelaskan dari awal oleh Bung Agam dan Bung Opet. Ya, di sini sejarah dari kebangkitan fitness sudah jelas. Dari pemuda harus membangkitkan keadaan sekarang yang semakin tertindas, yaitu tentang adanya pandemi COVID-19, yaitu bagaimana rakyat kesusahan untuk mencari bahan pokok ataupun yang lain. Dari pemerintah sudah memberi bantuan, namun itu tidak rata. Nah, di sini saya ingin bertanya bahwasanya kita harus bisa menyadarkan rakyat ataupun pemuda yang sudah terjelaskan pada sejarah dari Dignas di sini. Itu bagaimana jika penyadaran itu kurang maksimal untuk menyadarkan massa ataupun warga, bagaimana solusi yang baik untuk menangani pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Nah, mungkin dari itu pertanyaan saya. Halo. Ya, halo kawan-kawan. Nampaknya moderatornya hilang lagi. Kami persilakan lagi bagi yang mau memberi pertanyaan atau pernyataan. Mungkin kawan TB mau memberi pernyataan atau siapa, silakan. Oh, kawan Sastro. Ya, ini nampaknya perempuan. Ya, kami persilakan Jeng Sastro. Mana tadi? Halo, Bung. Ya, silakan Jeng. Ya, saya mau menanyakan ini tentang sekarang kan tentang Hari Kebangkitan Nasional ya. Bentar, Jeng, disebutkan Tapi dulu menurut namanya dari mana? Terus videonya nama saya kalau Sastro, bisa Bu. dibuka, Bu. Kalau dibuka, Jeng. Nggak bisa, Bu. Nanti suaranya nggak jelas nanti. Iya, silakan. Nggak apa-apa ya. Ini saya sedikit. Ini saya kan dari perempuan ya. Ya, dari tadi pemaparan dan penjelasannya itu menurut saya ya kok nggak menyenggol ke arah perempuan ya. Dan padahal di tengah pandemi seperti ini, di tengah COVID seperti ini, perempuan itu sangat terdampak ya. Apalagi adanya budaya patriarkal yang sangat membelenggu ya. Dan misalnya KDRT, misalnya di PHK sang suaminya ya, pasti itu akan terjadi KDRT karena nanti akan tercekcok ekonomi ya. Apalagi sekarang juga ada pelecehan seksual.
karena nggak ada pekerjaan terus gabut atau gimana, kan banyak banget ya kekerasan terhadap perempuan dalam pandemi seperti ini. Tanggapannya ini gimana gitu loh. Ya, Bung, paham tak Bung? Ya, Saya sudah. ini penjelasan saya. Paham. Ya. Dari kawan siapa di Sastro? Nah, dia. Monggo dijawab Bung ataupun ditanggapi pertanyaan yang pernyataan yang pertama tadi dari kawan Sauki perihal peran pemuda ataupun mahasiswa ini itu arahnya biar tidak sedikit mengkritik kita saja, berkarya, artinya dari segi kemampuan intelektualnya itu juga ditambah. Mungkin ada tanggapan dari kawan pemantik, kawan Solikul, dan pertanyaan yang kedua dari kawan Melon. Apa tadi? Pertanyaan dari kawan Melon. Saya keluar ya tadi. Ya, kawan Melon tadi bertanya. Di kawan Sastro ini tadi perempuannya mana pada saat ini ataupun ya. Ya, dari kawan Rozi tadi bertanya soal bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat saat ini, kesadaran masyarakat saat ini di tengah pandemi COVID ini. Lebih konkretnya seperti apa? Halo? Ya, pertanyaan kawan Melon tadi gimana, Bung? Bisa diulang kembali? Bagaimana membangun kesadaran saat ini di masyarakat secara konkret? Ya. Terus yang terakhir tadi dari kawan Sastro itu persoalan-persoalan perempuan pada masa pandemi saat ini kan masih banyak di mana PHK perempuan terus yang itu semakin marak. Kira-kira untuk bangkit di kaum perempuan ini sendiri bagaimana? Silakan ditanggapi. Mungkin kawan-kawan yang lain juga bisa menanggapi. Dari pemantik terlebih dahulu. Oh, siapa duluan? Kawan Solikul. Ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Halo kawan Solikul. Yang Ada? Ya, gimana? Sudah. Ya, halo. Bung, gimana? Langsung Jak, monggo Jak. Oke. Tadi ada beberapa pertanyaan. Saya tanggapi beberapa ya. Yang pertama yaitu tadi dari ngomong masalah bagaimana cara menangani COVID-19 di masa pandemi ini. Sebenarnya pemerintah, kalau kita flashback lagi ke beberapa kejadian yang sudah berlalu, ngomong masalah penanganan COVID-19 ini, sebenarnya ini tidak terlepas dari klaim pemerintah saat ini, di mana di awal ngomong masalah COVID-19 ini sudah merebak di beberapa negara, tapi pemerintah dalam hal itu tidak secara cepat untuk bisa menangani. Nah, sebenarnya di undang-undang kita, kalau kita ngomong masalah
ngomong masalah COVID, wabah kesehatan dan juga yang lain-lainnya dengan bencana non alam dan juga yang lainnya, sepertinya di pemerintah Indonesia ini mempunyai undang-undang yang memang itu betul ngomong masalah penanganan kesehatan, di mana ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai undang-undang mengenai karantina nomor 6 nomor 2018 tentang ngomong masalah karantinaan kesehatan. Nah, kalau memang pemerintah ingin melakukan itu, sebenarnya akan lebih cepat diatasi. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah COVID-19 yang sudah merebak saat ini, di mana kalau di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 mengenai karantina kesehatan, di mana semua masyarakat dan juga semua rakyat dan juga seluruh elemen yang ada di negara Indonesia ini akan melakukan karantina kesehatan, di mana semua masa tidak diperbolehkan bisa keluar dan juga yang lain, tapi ngomong masalah kebutuhan pokok dan juga makanan itu ditanggung oleh pemerintah, bahkan bukan hanya manusia saja yang akan ditanggung oleh pemerintah ataupun negara. Hewan pun akan ditanggung pemerintah jika pemerintah saat itu memang benar-benar serius ingin menangani COVID-19 ataupun wabah tersebut. Nah, pemerintah, kalau kita bisa ngomong masalah pemerintah ini tidak serius untuk ngomong masalah COVID-19, di mana dengan kebijakannya yang berbelit, berulur-ulur, dan juga saling menyalahkan kementerian lain dan juga yang lain, ini makin semakin buruk untuk ngomong masalah penanganan COVID sendiri. Kalau kita ngomong pandemik saat ini, apa yang harus kita lakukan ya, kalau kita ngomong masalah lain, kita membutuhkan ekonomi, ataupun kita membutuhkan sandang pangan papan untuk membutuhi kehidupan kita, tapi pemerintah dengan melakukan PSBB itu tidak maksimal, bahkan pergerakannya juga pun tidak maksimal untuk dilakukan oleh pemerintah. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan sebenarnya untuk bisa menangani COVID-19 saat ini? Nah, untuk bisa melakukan itu, sebenarnya pemerintah mempunyai ngomong masalah undang-undang tadi, karantina kesehatan, di mana semua akan ditanggung oleh pemerintah, ngomong masalah sandang pangan papan, dan juga kalau memang masyarakatnya untuk bisa bertahan di rumah, ya minimal sandang dan juga makanan kebutuhan pokok ini ditanggung pemerintah. Nah, ini yang tidak dilakukan pemerintah pada saat ini, di mana PSBB masih diberlakukan, tidak efektifnya, jangan tidak efisien PSBB yang sudah dilakukan. Bahkan dari hari ke hari, kasus COVID-19 di Indonesia ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah diberlakukan PSBB yang sudah ada. Nah, ini PSBB seakan tidak bisa menyelesaikan masalah COVID-19 yang sudah ada. Nah, kalau kita ngomong masalah tangani COVID, ya pemerintah dari awalnya memang tidak serius untuk ngomong masalah COVID. Pemerintah hanya ngomong masalah keberlangsungan ekonomi kelas atas, keberlangsungan investasi, dan juga yang lain. Bahkan di masa pandemi pun pemerintah masih membahas ngomong masalah persoalan yang jauh daripada pandemi COVID, atau undang-undang minerba yang sudah disahkan, atau omnibus law yang masih dibahas di masa pandemik, dan juga ngomong masalah perampasan tanah yang juga semakin masif di masa pandemik. Ini menjadi tolak ukur pemerintah, watak pemerintah dan juga watak kapitalis birokrat saat ini, di mana mereka ini mementingkan yang mana antara pengusaha, pemodal, dan juga yang lain dengan rakyat yang semakin tercekik dan juga terisap dengan adanya pandemi COVID ini. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan tadi ngomong masalah kesadaran massa dan juga bukti konkret yang akan disalurkan bagi kita. Nah, kalau kita ngomong kesadaran massa, ya kita harus turun kepada massa, menjelaskan kepada mereka dengan kondisi keadaan saat ini, di mana COVID-19 ini bermula dan juga menyebar dan juga meluas di seluruh Indonesia. Ini awalnya terjadi dari mana? Nah, kalau saya sudah mengomongkan tadi bahwasanya dari awal memang pemerintah tidak serius untuk menangani COVID-19 ini, di mana mereka masih melonggarkan
asing untuk bisa masuk ke Indonesia dan juga tidak membatasi di perbatasan negaranya masing-masing. Nah, ini harus dipahamkan kepada masyarakat di mana kebijakan pemerintah ini tidak berpihak kepada mereka. Kalau ngomong masalah bantuan yang lain ini pun hanya gimmick dari pemerintah. Kita ketahui ada bantuan sosial dan juga yang lain. Ini tidak sepadan dengan ngomong kebutuhan pokok sehari-hari oleh rakyat pada saat ini. Nah, kalau kita ngomong masalah kesadaran massa atau juga bukti konkretnya, ya kita harus menyatukan gerakan, menyatukan sebuah gerakan pemuda mahasiswa bersama kelas buruh dan juga kaum tani untuk bisa menyadarkan seluruh rakyat Indonesia bagaimana watak pemerintah saat ini, bagaimana kebijakan pemerintah saat ini yang masih mementingkan modal dan juga yang lain. Nah, itu yang harus kita pahamkan kepada masyarakat ini. Ada rakyat bantu rakyat, dan juga yang lain-lainnya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita ngomong masalah kesadaran massa, ini kan kita harus turun langsung ke massa untuk bisa ngobrol face-to-face kepada mereka, bagaimana keadaan rakyat saat ini, keadaan negara saat ini. Dengan begitu, kesadaran mereka akan timbul, kesadaran mereka akan menimbulkan sebuah keresahan. Oh, bahwasanya pemerintah ini memang tidak berpihak kepada kita dengan kebijakannya yang tidak pro kepada kita, yang hanya mementingkan investasi, yang hanya mementingkan berjualan komparatif dan juga yang lain. Nah, ini yang harus digarisbawahi oleh kawan-kawan, bahwasanya kalau kita ngomong kesadaran massa memang tidak mudah, butuh konsistensi dan juga butuh gerakan yang masif untuk bisa memahamkan kepada masyarakat, kepada rakyat bahwasanya apa yang dilakukan pemerintah ini memang jauh daripada ngomong masalah penanganan COVID-19 ini. Mungkin itu. Ada lagi yang belum pertanyaannya. Soalnya tadi gak kesambung soalnya. Dua Iya, pertanyaan. Pertanyaan dari kawan Melon terkait solusi pemuda. Tadi mungkin nyambung ya, pertanyaan dari pertama dan kedua itu nyambung kok. Artinya jawabannya ya bisa di mana kesadaran pemuda itu ya bagaimana kita harus masif untuk terus bangkitkan kesadaran daripada rakyat Indonesia. Tapi mungkin masih perlu dijawab dari pernyataan dari kawan mungkin dari kawan terkait peran mahasiswa dan juga pemuda. Oh ya, tadi ada ngomong masalah kalau perempuan. Mahasiswa hanya melawan, juga yang dibutuhkan itu berkreasi ataupun berkarya dengan keintelektualannya. Mungkin itu bisa berjalan. Oh ya, mungkin saya jawab yang perempuan. Ngomong masalah tadi ada kekerasan ataupun kondisi perempuan saat ini di masa pandemik, Bung. Kurang jelas pertanyaan tadi soalnya. Iya. Halo. Ini saya keluar aja. Tadi dari pernyataan kawan Sogi yang pertama tadi ada sedikit yang dari kawan-kawan terkait bagaimana peran pemuda. Peran pemuda ya tidak hanya melawan, tapi juga berkarya dan segi keintelektualannya. Nah, mungkin itu latihan lah. Kira-kira seharusnya Lalu. Ya, silakan Bung Bernard, Bung Agam untuk menanggapi yang ditanyakan kawan Sauki tadi. Nampaknya hilang lagi Idris ini. Ya. Di kawan Sauki mengenai karya pemuda ataupun intelektualitas seorang pemuda mahasiswa ya. Karena mengutip dari perkataannya Bung Hatta. Ya perlu disadari bahwasanya perubahan sosial itu lahir dari berjuta-juta massa, bukan individualisme. Nah, dasar ini pun
juga menjadi asas persatuan dari Ya, mungkin kawan Agam untuk lebih jelas lagi suaranya. Halo kawan Agam. Kawan Agam, silakan ditanggapi. Kawan Agam hilang gini nampaknya. Kawan Solikul Hadi terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan dari Jeng Sastro tadi ya. Silakan Bung Hadi. Iya. Oke. halo. Mungkin saya menjawab. Iya, Agam ya sono. Ya maaf, kondisi sinyal, Bung. Ya, kawan Agam bisa dilanjut. Ya, jadi asas persatuan yang digaungkan oleh Soekarno sendiri ditempatkan ataupun dialamatkan pada organisasi maju yang pertama Budi Utomo itu sendiri, karena organisasi ini ataupun organ ini terdiri dari masyarakat yang sudah berpikiran maju di sekolah Stovia, dan ketahui sendiri pada saat itu yang dari kaum pribumi pun sangat sedikit. Jadi perubahan mindset di organ pemuda ini untuk bangkit melawan kolonialisme ini menjadi momentum ataupun menjadi asas yang digaungkan oleh si Soekarno itu sendiri. Karena pernyataan ataupun tujuan dari pendirian Budi Utomo yaitu dimaksudkan untuk menyatukan rakyat yang dulu masih terpecah belah agar terwujud dan suatu bangsa yang besar dan kuat. Jadi nggak mungkin kita membicarakan suatu individualisme karya perorangan untuk dijadikan perubahan massal, dan perubahan berasal dari terjadi di jalan bukan di Senayan kan begitu, Bung. Terus juga bukannya pemantik kedua tadi mengatakan bahwasannya melakukan kritik terhadap pemerintah bukan melakukan perlawanan, tapi menjadikan pendidikan bagi pemerintah yang ada saat ini gitu loh. Kita berkaum intelektual pun sangat menyadari bahwasanya kita tidak mungkin melakukan ocehan-ocehan kosong seperti tong yang nyaring kosong itu, tapi kita menguji keilmiahan dan permasalahan pokok mana yang harus kita kawal ataupun kita gaungkan untuk segera selesaikan secara kolektif gitu loh. Jadi kita bukan melakukan perlawanan terhadap pemerintah, kita bukan suzon atau lain sebagainya, tapi ini merupakan kritik dan permasalahan pokok masyarakat inilah yang coba kita angkat dan harus menjadi prioritas utama dalam khususnya dalam krisis pandemi seperti ini. Terjadi perpecahan pada saat itu pun karena krisis ekonomi yang terjadi karena blokade Belanda, Bung. Jadi sejarah pun mengatakan bahwasanya perubahan itu tidak mungkin terjadi karena satu ataupun dua orang, tidak dilakukan oleh Soekarno atau Hatta, tapi dilakukan oleh puluhan juta massa yang berkumpul dan menyatakan kemerdekaannya. Itu bisa kita menjadi pelajaran berharga bahwasanya satu orang tidak dapat ataupun dengan karya yang sangat hebat pun tidak mungkin dia mengubah suatu kondisi sosial kalau tidak dibarengi dengan kekolektifan masyarakat tersebut. Jadi permasalahannya kita harus mengambil permasalahan yang menjadi prioritas utama pada kehidupan manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Mungkin itu, Bung, tambahan dari saya. Ya, bisa dilanjut. Ataupun ada tanggapan lagi dari kawan Sauki sebelum kita akan menjawab ke pertanyaannya kawan Sastro tadi.
Ya Kalau ya, kawan oke Soki ada oke. tanggapan lagi? Gini, mungkin udah bagus dan sebenarnya puas dari yang dikatakan oleh sahabat Agam tadi, bahwa perubahan sosial ini bukan ada dari sesuatu yang individual, tapi dari perkumpulan. Oke, tapi gini, mungkin ada sedikit yang kurang tadi, bahwa mungkin dicek lagi bahwa kelahiran organisasi Budi Utomo yang diprakarsai di sekolah Stovia saat itu benar menggabungkan masyarakat. Tapi dalam kutip, di situ karena ada apa? Karena kesenjangan antara kaum priai dan pribumi. Nah, bagaimana tujuan, termasuk tujuan dari Budi Utomo, yaitu menyelaraskan antara dua kaum yang sempat renggang itu tersebut. Nah, terus tentang suatu karya tadi, mungkin lihat dari di buku Budi Utomo lagi, bahwa Muhammad Hatta ini ketika Soekarno sudah ada di Stovia, beliau ini berada di Belanda, sekolah di Belanda, memiliki organisasi kayak Ikatan Mahasiswa Indonesia, yang di situ beliau belajar. Nah, belajar apa? Belajar bagaimana bisa mendirikan negara yang sesuai dengan keunggulan Belanda. Maksudnya dalam kutip kemerdekaan ataupun yang positif. Nah, maka ketika Muhammad Hatta ini kembali, nah disalurkan oleh Muhammad Hatta. Soalnya gini, saya ya bukan tentang menilai negatif tentang perlawanan, enggak. Jadi gini Mas, bolehlah kita sekali pertemuan itu kita membahas kupas habis tentang politik, oke. Soalnya apa Mas, gini, seandainya kita telah mengkaji tentang kekurangan pemerintah saat ini, oke, seperti ini. Nah, apakah ketika kita berada di posisi mereka, jabatan tinggi, uang banyak, pernah berpikir seperti saat ini gitu? Berapa kemungkinan kita melawan, maksudnya kita memberikan kritik, dan kritikan itu didengar dan dilaksanakan, itu berapa persen gitu loh Mas. Misalnya kayak tadi yang dikatakan oleh sahabat Solikul Hadi, saya sepakat bahwa kita harus selalu merespon tentang pandemi seperti ini. Nah, tapi ada kata-kata, maksudnya ada tambahan bahwa kita jangan mati gara-gara pandemi, jangan mati gara-gara ekonomi, selama otak kita nggak mati gitu loh. Contoh sendiri tentang kesadaran kemarin saya mengirim opini bahwa kesadaran itu bukan bagaimana kita memberikan tahu masyarakat bahwa pemerintah itu seperti ini, bukan. Tapi bagaimana kita memberikan positive thinking tentang pandemi ini, bagaimana kita tahu diri, bagaimana caranya kita terhindar dari pandemi ini untuk kita sendiri gitu loh. Nah, itu toh gitu. Mungkin itu tambahan saya, ya mungkin pasti banyak koreksian. Oke, siap. Monggo diluruskan. Halo kawan Soki. Ya, mungkin dari kawan Solikul Hadi bisa langsung menyambung ke pertanyaan kawan Sasor tadi. Halo. Ya, Bung Idris, sedikit menanggapi ya. Saya Isom dari Gunung Putih, sebelahnya Gunung Suci. Ya. Gini ya, Bung ya, sedikit menanggapi dari kawan kawan Sauki tadi. Siap. Silahkan. Bahwa ketika kita melawan, kita pun harus berdasarkan keadaan konkret saat ini. Ketika keadaan konkret masyarakat saat ini adalah sudah mencapai kesejahteraan bersama, tidak ada penindasan dalam artian yang sangat akut seperti saat ini yang terjadi ketimpangan tanah. Di desa-desa pun merasakan semua, ada tuan tanah, ada kaum tani, kemudian
di perburuan pun masih sangat menindas. Nah, kenapa kita terus menggelorakan perlawanan ya? Karena keadaan-keadaan konkret tersebut. Nah, apakah mungkin itu bisa kita rubah di Senayan seperti yang dikatakan kawan pemantik tadi, kawan Agam, tidak bisa kita merubahnya di Senayan, kita bisa merubahnya di jalan. Pelajaran 45 bisa kita ambil bahwa perubahan itu tidaklah diciptakan oleh Soekarno saja atau Hatta saja, tapi diciptakan oleh berjuta-juta masyarakat seperti itu. Apakah memungkinkan ketika kita bisa melakukan perubahan di Senayan? Saya kira tidak mungkin. Karena sistem yang ada saat ini adalah sistem neoliberal yang sangat menghamba kepada pasar, sangat melayani investasi daripada imperialisme dan besar kooperator. Nah, yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan adalah ketika memang kita bisa menjalankan reforma agraria sejati dan juga membangun industri nasional yang kuat dan mandiri. Itulah yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perubahan sosial. Ketika kita bermimpi untuk bisa menjadi birokrat baru, andaikan kita menjadi DPR atau menteri ya, yang terjadi seperti saat ini, contohlah di organisasi kita saja di PMI. Berapa banyak orang yang mengaku alumni PMI dan sudah masuk dalam birokrasi, tapi dia hanya larut. Nah, yang dipentingkan ketika kita masuk dalam sistem yang bobrok, kita akan larut dalam sana karena gerakan yang kita bangun tidak bisa berdasarkan gerakan moral yang mengharapkan berbaik hati. Kita mengharapkan kebaikan hati Jokowi untuk menolong rakyat ya. Buktinya tidak bisa. Jokowi akan memihak pada kelasnya, pada kelas yang ia bela, pada kelas di mana ia saat ini berdiri. Kita tahu kalau kita mau jadi birokrat juga harus berapa uang yang kita keluarkan. Dan tentu kalau kita bisa menjadi birokrat ya kita akan berorientasi untuk mengembalikan uang kita. Nah, yang kita harus lakukan ya menyadarkan masyarakat yang ada, menyadarkan kelas buruh, kaum tani untuk bersama-sama melawan dan merubah keadaan. Tidak bergabung di Senayan untuk menjadi birokrat. Karena kalau kita jadi birokrat ya kita akan larut dalam keadaan sosial yang ada di sana. Kita akan larut dalam kelas sosial yang saat ini menindas, yaitu kelas berkelas. Saya kira hidup adalah perjuangan kelas dan ada dua pilihan, kita mau jadi penindas atau kita bangkit bersama kawan-kawan kita yang tertindas, yaitu kelas buruh dan kaum tani. Ya, sekian Bung, silakan dilanjut. Ya oke, terima kasih dari kawan Som untuk tanggapan dari kawan Saudi. Ya, langsung saja mungkin kita ke pertanyaan yang ketiga dari kawan Sastor tadi untuk oleh pematik. Masih ingat pertanyaannya ya? Halo, Ulangi. Bung Solikuladi. Diulang, Bung. Oh, masalah perempuan, kekerasan perempuan tadi. Ya. Soalnya kan katanya tadi pemantik juga tidak menyinggung sedikit soal perempuan, bagaimana kegiatan perempuan. Mungkin bisa ditambahi lah persoalan-persoalan perempuan itu tadi. Terus bagaimana kita sebagai perempuan. Tambah biro, Tris. Iya, oke. Yang saya pahami tadi ya, ngomong masalah perempuan di saat pandemi ini, terus apa yang harus dilakukan oleh perempuan, sebenarnya ini tidak terlepas dari yang namanya feudal patriarchy, di mana struktur sosial, ngomong masalah pembagian kerja dari perempuan, perbedaan perempuan dan juga laki, di mana di masa pandemi ini perempuan seakan mempunyai beban berat, beban ganda di saat laki-lakinya tidak bekerja, terus keadaan perempuan di rumah saja, terus melipat gandakan pekerjaan di rumah, itu membuat perempuan pada saat ini rentan sekali ngomong masalah kekerasan dan juga yang lain. Nah, kalau
kita berbicara perempuan sendiri dengan keadaan seperti ini, memang harus adanya pembagian kerja yang cukup adil dari antara perempuan dan juga laki di masa pandemik. Di mana kalau kita ngomong sesuai yang dilakukan oleh Walpi, bahwa pembagian domisi kerja merupakan bentuk utama dari perbedaan laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua, bahwa pembagian tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap aspek lain dari relasi sosialnya. Nah, yang ketiga, bahwa dengan sendirinya itu semua merupakan bentuk ketidaksamaan yang cukup signifikan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini yang menimbulkan bahwasanya perempuan sering mengalami kekerasan di masa pandemik, di mana pekerjaannya itu dilipat gandakan dan juga yang lain di saat di rumah. Nah, kalau kita ngomong masalah apa yang harus dilakukan perempuan saat ini, ya memang harus dilakukan pembagian yang wajar antara laki-laki dan juga perempuan di saat di rumah, di mana yang laki-laki bisa memahami perempuan dan juga yang perempuan juga harus bisa memahami daripada laki-laki. Dengan kondisi yang saat ini, perempuan memang rentan untuk mengalami tindak kekerasan dan juga lain di masa pandemik. Nah, ini yang harus disadarkan oleh perempuan, bahwasanya kesamaan gender dan juga kesamaan hak antara laki-laki dan juga perempuan ini yang harus difahamkan antara laki-laki dan juga perempuan itu sendiri. Apalagi kalau kita ngomong masalah di rumah di masa pandemi ini memang lebih fokus beberapa hari atau beberapa bulan ini kita memang dikhususnya untuk di rumah. Nah, itu yang harus difahamkan oleh perempuan bahwasanya struktur daripada feodal patriarki ini harus dipahamkan oleh perempuan itu sendiri, di mana struktur sosial yang mempengaruhinya itu harus dibinasakan untuk ngomong masalah kesetaraan itu tersebut. Mungkin itu, Bung. Ya, oke. Halo. Ya, terima kasih dari kawan Kopet, kawan Solikul, maaf. Mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan lagi dari kawan-kawan yang lain. Kawan Fatah, mungkin mau bertanya. Halo kawan-kawan. Mungkin dari kawan Castor tadi sudah ya kira-kira apa yang ditanyakan tadi. Halo. Kalau memang tidak ada, mungkin Kawan TB, kawan TB. kita ya kawan TB. Kawan Gupron. Nih. Kawan Fatah, kawan Gupron, kawan Ihya, kawan Fatimah. Ya kawan Roman Wahid. Ya gimana kawan Roman Wahid? Ada yang perlu disambatkan? Nyam senyumai. Ayo, gimana Bung?
Kalau tidak ada tambahan lagi, mungkin diskusi pada malam hari ini kita sudahi. Kawan Gupron mau bicara itu, Bung. Langsung dibuka aja mood-nya. Iya, iya. Kawan, bisa diperlihatkan, dibuka. Halo kawan Gufron. Sudah bisa ya, Bung? Ya, kan gambarnya diperlihatkan saja. Hitam-hitam. Rebel. Ya, yuk kawan Gufron. Ya mungkin kawan Fatah itu, Bung. Udah buka mood dia. Oke, silahkan. Kawan Fatah. Oh, kawan Gufron nggak jadi nih katanya. Nanti. Nah, oke. Bangunlah kau yang lapar. Bangunlah kau yang kawan Fatah mana nih kawan Fatah? Idris. Moderator. Ya, siap. Kawan Fatah, silahkan. Ya, untuk kawan-kawan terima Selamat malam kawan-kawan, untuk waktunya terima kasih. Tadi cukup menarik lah untuk pendiskusian pada malam ini tentang apa itu namanya Hari Kebangkitan Nasional. Dan pada garis besarnya Hari Kebangkitan Nasional adalah sebuah hari di mana sebuah persatuan, sebuah perjuangan. Tetapi perlu kita ketahui pada nyatanya keadaan saat ini pun di tengah pandemi COVID-19, tidak nyatanya sebuah pemerintah dengan serius, dan itu sudah kita ketahui bukti konkret 2 hari sebelumnya kemarin
telah disahkannya sebuah RUU Minerba. Ini kan telah mencacati sebuah sudah mencacati sebuah hukum di Indonesia ataupun pemerintahan pada era Jokowi Amin pada tahun ini. Kenapa di tengah pandemi COVID saat ini mereka tidak serius untuk mementingkan sebuah nyawa rakyat, mereka lebih mementingkan sebuah ekonomi. Dan dalamnya sebuah RUU Minerba perlu kita ketahui untuk persoalan sebuah izin dari mana sebelumnya itu terdapat di sebuah daerah, melainkan pada revisi UU Minerba ini yang akan terpusat di sebuah pemerintahan pusat. Ini akan semakin melanggengkan sebuah dominasi kapitalis birokrat. Mereka akan semakin luas untuk mempertambangkan sebuah eksploitasi alam yang akan dikuasai oleh imperialisme. Dan siapa yang akan semakin tertindas, yaitu adalah dari kalangan kelas buruh, kaum tani, dan rakyat tertindas lainnya. Dan tidak hanya itu, perlu kita ketahui juga poin-poinnya, yaitu terkait dari WPR ataupun jika sebelumnya diberikan luas maksimal di dalam undang-undang sebelumnya adalah 25 hektar dan kedalaman maksimal 25 hektar. Sedangkan melalui perubahan undang-undang di RUU Minerba yang baru disahkan, yaitu diberikan menjadi luasan maksimal 100 hektar dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter. Nah, ini kan menunjukkan bahwa rezim tidak mempunyai sebuah rezim akan semakin rakus, mereka akan semakin mengeksploitasi alam, yaitu mereka bekerja sama dengan imperialisme dan juga kapitalis birokrat. Dan itu kenapa bisa itu terjadi, karena perlu kita ketahui juga dari sebuah pemilu berapa biaya yang dibutuhkan pada pemilu pada tahun pemilihan presiden dan lainnya. Itu kan sangatlah masih sebuah dana. Dari situ ada sebuah kerjasama, yaitu mereka untuk mengeluarkan sebuah regulasi, dan sebelumnya adalah mereka dibiayai dalam pemilu. Ibaratnya adalah sebuah balas budi, dan siapa lagi yang akan tercekik. Ini kan menunjukkan kenapa kok masih ini terjadi, kenapa kok tidak serius. Dan nyatanya di tengah ini pun menjadi sebuah kesempatan para rezim. Pada rezim saat ini mereka malah menguntungkan, di mana rakyat disuruh di rumah saja, mereka terus melakukan sebuah penindasan. Dan itu sampai kapan? Ketika pandemi ini pun berakhir sampai kapan? Dan ketika RUU ini terus terus digenjot, tidak hanya ini saja, dan pada rencananya juga RUU Omnibus Law dan lainnya akan digenjot oleh DPR. Ini kan menandakan bahwa rezim saat ini semakin tidak serius, dan mereka malah di sini lebih mementingkan sebuah ekonomi daripada nyawa rakyat. Dan tidak hanya itu saja, kita ketahui banyak di dalam RUU Minerba ada sebuah 15, yaitu terkait juga dengan ketentuan pidana ataupun untuk kegiatan penambangan yang sebelumnya pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Diubah menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar. Dan ini kan bisa kita ketahui. Tapi ini kenapa kok dari sebuah pidana ini kenapa kok bisa diturunkan menjadi 5 tahun, sedangkan kita banyak ketahui banyak nyawa ataupun anak-anak yang terjebak di sebuah hasil pertambangan. Dan perlu kita ketahui sendiri, ada juga di Gunung Putih Suci pun itu sampai itu kenapa bisa meninggal, itu kan adalah sebuah lubangan dari pertambangan. Tetapi sampai saat ini apakah diusut, apakah itu sudah dipidana, sedangkan sampai saat ini apakah kita mengetahui? Itu kan tidak. Dengan adanya ini akan semakin mengeksploitasi alam, dan rakyat akan semakin tertindas. Maka dari itu, kenapa kita kok diharuskan untuk melawan? Karena kita berpikir dari basis materi keadaannya ada secara ilmiah. Karena ini adalah sebuah penindasan. Ketika kita diam, kita akan semakin tertindas. Maka dari itu kita diharuskan untuk bangkit melawan. Dan juga kita ketahui juga untuk untuk dari kawan tadi ya, masalah sebuah perempuan bahkan
sebelum pandemi ini pun untuk Indonesia kan masih sebuah budaya-budaya patriarki. Kalau kita ketahui itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah kenapa perempuan selalu dinomorduakan dari sebuah laki-laki. Ini karena apa? Ini adalah sebuah masih langgengnya sebuah feodal, dan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia saat ini masih setengah jajahan dan setengah feodal. Di situ juga kenapa dari wanita sebuah KDRT dari sepanjang tahun akan semakin meningkat, dan ini kan menunjukkan sebuah budaya budaya patriarki juga, dan juga masih banyak lainnya, dan mungkin itu yang saya menambahi tentang Eru Minerba. Cukup kawan Idris. Ya, oke, terima kasih kawan Fatah. Ya, mungkin tambahan lagi satu pernyataan atau pertanyaan dari kawan-kawan. Setelah itu kita closing statement dari dua pemateri kita. Monggo. Dari kawan-kawan yang lain, ya kawan Kartar ini. Kawan Ernesto. Ya, Ernesto ini. Gimana, ada pernyataan Bung terkait refleksi Hari Kebangkitan Nasional di tengah krisis ini? Kalau memang tidak ada, langsung closing statement dari dua pemateri kita. Yang pertama dari kawan Bernard, monggo. Ya, silahkan kawan Bernard. Ya, pendiskusiannya cukup menguras waktu kawan-kawan lainnya ya. Mungkin terdapat yang kurang puas dari pertanyaan ataupun pernyataan, mungkin bisa dilanjut setelah pendiskusian ini. Nah, untuk closing statement sendiri, fondasi awal terhadap Hari Kebangkitan ini adalah sebuah persatuan, dan persatuan ini harus kita galang secara masif, terutama dalam kelas buruh dan kaum tani. Karena sudah jelas bahwasanya perubahan terjadi dan dihasilkan oleh karya berjuta massa rakyat, bukan seorang individualisme. Mungkin itu, Bung. Ya, oke. Dilanjut kawan Kopet. Oke, terima kasih Bung. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah Hari Kebangkitan Nasional dengan kondisi saat ini, dengan COVID-19-nya, pandemiknya, yang dimana kita sulit untuk bergerak, sulit untuk menyatakan sikap secara langsung, dan juga yang lain, ya ada beberapa hal yang mungkin yang kita harus gelorakan pada saat masa pandemi saat ini, di mana dengan menyongsong Hari Kebangkitan Nasional, yaitu ngomong masalah persatuan, dan juga kita diharuskan untuk menyadarkan diri kita masing-masing, dan juga menyadarkan massa khususnya atas kondisi saat ini, dan juga kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah saat ini pun tidak berpihak kepada kita yang hanya bisa mementingkan daripada tuannya, imperialisme dan juga feodalisme, di mana watak dari kapitalis birokrat ini kan memang seperti itu. Ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai gerakan mahasiswa. Memang kita harus menggalang persatuan pemuda dan mahasiswa, pemuda mahasiswa di bawah pimpinan kelas buruh dan juga kaum tani, untuk bisa menyadarkan masa saat ini, dan juga untuk bisa membuat sebuah aksi di mana kita tidak bisa melakukan aksi secara langsung. Ya, kita harus melakukan aksi yang
kita harus lakukan seperti kita aksi di sosial media untuk bisa menekan pemerintah, untuk bisa menolak apa yang peraturan ataupun kebijakan yang memang saat ini tidak berpihak kepada kita, di mana masih ada omnibus law yang masih dibahas, ini yang harus kita gelorakan bersama bahwasanya untuk bisa menolak segala rancangan undang-undang yang itu tidak pro kepada rakyat, yang hanya menguntungkan dari persuasi komparator dan juga tuan tanah. Nah, ini yang harus kita lakukan memang. Di saat pandemi ini kita harus menggalang persatuan dan untuk menyadarkan massa atas ketertindasan dan juga keterhisapan saat ini, dengan kita menggalang persatuan dan juga yang lain, ini yang harus kita lakukan saat ini. Kita harus menekan ke pemerintah untuk bisa mewujudkan land reform sejati dan juga bangun industri nasional yang kuat dan juga yang mandiri. Ini adalah solusi yang konkret, solusi yang benar-benar yang dibutuhkan rakyat saat ini, di mana kita harus bisa mewujudkan land reform, reforma agraria sejati, bukan reforma agraria palsu yang dicanangkan oleh Jokowi saat ini, di mana penguasaan tanah, monopoli atas tanah ini kan semakin masif dan semakin ketimpangan sosial ini kan semakin banyak. Salah satunya untuk bisa mengatasi ini ya memang harus mewujudkan reform sejati. Dengan mewujudkan reform sejati kita akan mengurangi ketimpangan sosial, kita akan mengurangi penguasaan tanah segelintir orang, berapa ratus hektar yang dikuasai oleh segelintir orang, dan di mana kaum tani pun masih tertindas dengan ngomong masalah monopoli atas tanah. Nah, ini yang harus kita gelorakan bersama-sama. Di saat itu pula kita juga harus menekan kepada pemerintah mengajukan solusi bahwasanya kita harus bisa membangun industri nasional yang kuat dan juga yang mandiri, di mana industri yang jauh dari cengkraman imperialisme, yang jauh dari cengkraman kapitalisme monopoli dan juga yang lain. Ini yang harus kita lakukan saat ini untuk memberikan solusi bahwasanya di hari kebangkitan nasional ini ya kita harus menyadarkan, kita harus membangkitkan, kita harus mengorganisir massa untuk bisa mewujudkan apa yang kiranya ya itu membuat solusi pada saat ini. Mungkin itu Bung yang bisa saya sampaikan di closing statement pada malam hari ini. Ya, baik, terima kasih kawan Solikul dan juga kawan Agam terkait closing statement. Ya, mungkin kita cukupkan, tapi sebelum itu mungkin kita ketahui bersama dari pendiskusian malam hari ini, di mana seluruh sektor kebutuhan sehari-hari kita itu masih belum signifikan ya, artinya kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan pun juga sangat mahal. Sehingga perlu kita semua haruslah memperkuat dan memperhebat perjuangan untuk mewujudkan demokrasi sejati. Mungkin cukup itu dari saya. Sebelumnya mohon maaf, tetap semangat dalam menjalankan kerja-kerja penyadaran massa dan untuk terus belajar berjuang bersama rakyat, kawan-kawan. Salam demokrasi, salam pembebasan. Salam 3B. Terima kasih. Belajar berjuang bertakwa. Rekor sini loh, tutupan. Kasih hati gitu kok ngerusui. Oke, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum. Organisasi berjuang. Rekor lo tutupan. Salam 3B, belajar berjuang